Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 17 Juli 2021, hari biasa pekan ke-15. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus hari ini kembali mengutip sabda yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Dikatakan, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam kutipan itu hendak meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar hamba Allah. Dengan semangat sebagai hamba, Tuhan Yesus hadir untuk mereka yang sudah kehilangan harapan. Orang-orang yang kehilangan harapan yang diibaratkan seperti buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Orang-orang itu tidak akan diabaikan, tetapi akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang punya pengharapan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terberkati, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai ragam macam buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Bahkan kita sendiri mengalami situasi seperti sumbu yang pudar nyalanya, seperti buluh yang patah terkulai. Buluh yang patah terkulai karena angin yang begitu kuat dan dahsyat menghantam jiwa dan hidup kemanusiaan kita dalam rupa kekecewaan, kepenatan, dan ragam macam persoalan sakit penyakit yang kita alami. Atau seperti sumbu yang mulai pudar nyalanya karena terhempas angin dari segala penjuru. Hidup kita sering diterpa hempasan angin yang tiba-tiba datang, membuat kita gagap dan tak bisa buat apa-apa lagi selain pasrah. Tuhan Yesus dengan semangat hamba merendahkan diri hadir dalam kemanusiaan kita untuk memberikan semangat dan harapan kepada kita. Ia tidak akan mematahkan buluh yang terkulai. Ia tidak akan mematikan sumbu yang sudah mulai berkedip-kedip, sudah mulai hampir padam. Tentunya, kita pernah dalam kondisi hidup yang tanpa harapan. Saat menghadapi kekecewaan dan keputusasaan, tidak tahu harus buat apa dan bagaimana lagi. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Dalam keadaan tidak berpengharapan, kita bisa datang dan menyampaikan kepadanya segala kecemasan, keputusasaan, dan ragam persoalan kita. Ia menjanjikan kelegaan kepada kita yang mau datang kepadanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Sumber pengharapan kami, dalam kuasa keilahian-Mu yang mengagumkan, kami percayakan seluruh perjuangan dan rencana-rencana hidup kami kepadamu. Semoga dalam rencana dan perjuangan hidup yang kami tekuni, kuasa-Mu nyata dan melimpah atas tiap kami, sehingga ketekunan kami membuahkan hasil baik dan berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.